Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wakrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita berada di minggu kelima bulan Agustus. Jarang-jarang minggu kelima nggih. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa rawuh dalam pengajian di tengah kesibukan yang sangat sibuk dari ibu-ibu para jamaah. Tidak ada orang yang tidak sibuk hari-hari ini. Tapi sesibuk apapun, kalau kita tidak bisa mengalokasikan waktu, maka kita akan dimakan usia, akan dimakan waktu. Seperti halnya satu ungkapan dari barat atau dari timur tengah, al-waktu kasoif, waktu itu laksana pedang. Waktu itu seperti pedang yang bisa menghunus, yang bisa menyelakai orang yang menggunakannya. Maka sebagai orang yang beriman, kita senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Faida farauta fansob. Apabila selesai dari kegiatan yang satu, kita lanjut kepada kegiatan yang lain, dan itu akan sambung menyambung sampai pada titik penghabisan kita masing-masing ya. Jatahnya kita akan menemui waktu yang Allah berikan. Maka ini adalah waktu sisa yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai berapa sisa kita ini? Maka kita optimalkan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengisi dan menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kita merasa bahwa kita masih gotang-gotang, belum sempurna. Kalau ini adalah hidup kita itu seperti puzzle. Hidup kita itu seperti gambar yang utuh. Tapi saat ini mungkin masih banyak yang bolong-bolong. Ada puzzle yang gambar yang harus kita sempurnakan. Demikian juga keimanan kita itu dulu banyak noda-noda hitamnya. Sekarang kita sedang nyetip, sedang menghapus. Nah, karena kita tidak punya, karena setiap orang itu punya histori atau sejarahnya masing-masing. Kita tidak bisa menjamin masa yang lalu itu semuanya bersih, benar, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, tapi kita mengakui bahwa kita banyak dosa dan khilaf di masa yang lalu. Nah, masa yang lalu itu kita setip satu persatu, kita tip X lembaran-lembaran noda-noda hitam dari perilaku kita, perbuatan kita, munamuni kita, unggah-ungguh kita, sopan santun kita, akhlak kita. Nah, ini kita harus setip. Kita harus selesaikan, kita harus hilangkan supaya noda-noda hitam itu bersih. Nah, dalam Islam itu cara menghapus dosa itu adalah dengan bertakwa. Maka dalam ayat disebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Ini dalam hadis ya.
Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Takutlah kepada Allah di mana saja kita berada. Wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Dan bertakwalah kepada Allah, berakhlaklah ataupun berperagi yang baik itu di mana saja kita berada. Nah, maka di mana saja kita berada itu perintahnya adalah kita untuk berakhlak yang mulia. Kalau akhlak kita itu mulia, itu di mana saja kita akan diterima. Kita akan diterima. Kita akan nyaman hidup kita. Kita akan enak hidup kita. Kita tidak akan punya musuh. Musuh satu ae ora iso turu, apalagi musuhe akeh. Ya, makanya kita harus tidak boleh ada musuh. Baik itu musuh dalam selimut maupun di luar selimut. Nah, biasanya itu musuhnya di keluarga itu loh. Bapak ibu atau pasangan suami istri kok musuhan. Jodokan itu cuma 3 menit aja. 3 hari ya. Di riwayat disebutkan itu. Sisanya harus segera minta maaf, harus rekonsiliasi. Maka di mana saja kita harus berbuat baik, berakhlak yang mulia. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Ini jadi khaliqun nasa, berakhlaklah, bergaullah dengan siapa saja di masyarakat itu dengan budi pekerti yang mulia. Kalau kita sudah bisa membawakan diri di mana saja itu akan welcome, akan diterima, tidak dimusuhi. Maka kalau dimusuhi, kok kita dimusuhi, ada apa dengan saya? Ada apa dengan diri kita? Nah, itu kita cross check. Apakah kita tutur kata kita itu bisa dijaga dengan baik atau tidak? Apakah perbuatan kita itu melukai, menodai orang lain atau menyakiti orang lain? Maka kita berikhtiar, berusaha, kita mohon maaf ataupun mengembalikan tadi. Kita setip. Jadi kita harus banyak siapkan tip act gitu. Tip act kita itu adalah amal-amal kebaikan kita. Kalau kita beramal yang banyak, yang baik, itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Salah satu cara untuk kita menghapus dosa-dosa kita yang lalu itu adalah dengan sholat. As-sholatul khamsi ila sholatul khamsi kafaratun. Jadi sholat 5 waktu satu ke sholat 5 waktu yang lain itu adalah kafarat, penghapus dosa-dosa kecil yang telah lalu. Kalau tadi dari subuh sampai duhur itu ada prestasi amal kejelekan yang kita lakukan, dengan kita sholat maka itu akan kafarat, dihilangkan, dihapuskan. Nah, karena setiap amal itu kita pertanggungjawabkan kita masing-masing, dewe-dewe. Meskipun kita melakukan perbuatan itu berjamaah, tapi pertanggungjawabannya itu adalah pertanggungjawaban individual. Nah, mengapa kamu dipengaruhi? Mengapa kamu mempengaruhi? Mengapa kamu ajak-ajak? Mestinya ajak-ajak itu tanha 'anil fahsya'i munkar ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, kebenaran, keselamatan, mencegah dari kejahatan. Itu orang Islam itu cirinya itu. Di mana saja ya ajak-ajak kebaikan, di mana saja ya mencegah kemungkaran. Wali aneh
posok baleni kalau orang itu kafir. Itu sebaliknya. Demikian juga orang setan. Setan itu di mana saja itu selalu mengajak kepada fahsya wal mungkar. Jadi kalau ada orang kau mengajak ke fahsya dan mungkar, itu orang kesetanan. Itu orang kerasukan setan. Udah pikirannya, sudah hatinya. Makanya biasanya setan aja sudah tidak mau mendekat, tapi dia sudah jalan karena dia udah jadi setannya itu. Jadi biasanya setan itu memicu di depan tuh, memprovokasi supaya orang itu tergelincir dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah berjalan, setannya sudah nggak mempengaruhi aja, kalau dia sudah jadi setannya itu sendiri. Makanya setan itu tanha nganil ma'ruf wa mengajak kepada kejahatan, ya'muruna bil mungkar. Jadi setan itu mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kebaikan. Ini yang terjadi, ini yang kita sadari, sehingga kita harus betul-betul membawakan diri, menjaga diri. Kita harus senantiasa ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Supaya kita tidak digoda oleh setan. Makanya ta'awud ini adalah untuk meleremkan godaan setan. Karena setan itu menggoda yuwaswisu fi sudurinas, membuat hati itu bimbang. Ngaji orang ngaji ora. Ngaji orang ngaji. Berarti itu bisa menundukkan itu. Nah, yang rawuh ini adalah sudah berhasil menundukkan setan. Karena sudah bisa rawuh gitu. Kalau tidak itu tadi godaannya besar. Orang sibuk juga ngaku sibuk. Karena tadi pada dasarnya itu kita harus membuat planning sendiri. Nek wis diri Jumat wis dikeluweri, ora iso ditawar-tawar, dijak jalan-jalan, engko bar ngaji jalan-jalannya, halan-halannya. Menika. Harus kita prioritaskan. Kalau tidak kita prioritaskan, kita nggak bisa. Betul. Sekarang nggak ada orang yang tidak sibuk. Semuanya orang sibuk. Bahkan sibuk dengan dirinya sendiri. Hanya karena dengan HP aja udah sibuk. Waktunya aja tahu-tahu kalau puasa main HP itu cepet banget itu. Atau kalau sedang bekerja kemudian lihat HP itu tahu-tahu udah setengah jam mau pulang. Makanya banyak orang itu banyak sendiri. Seneng kalau orang itu nunggu, Bu. Sekarang saya lihat itu banyak orang seneng nunggu. Karena dia mentelengi HP, ngerti-ngerti rampung. Apalagi filmnya yang ditonton menyenengke Korea. Ceritanya membuat penasaran itu. Padahal itu adalah kisah dirinya sendiri. Kisah kita sendiri sebenarnya itu. Tapi ya penasaran itu ya, kalau sudah jadi film atau jadi sinetron itu kita juga penasaran. Padahal aktornya adalah kita sendiri itu. Ya, itulah sandiwara kehidupan. Nah, jamaah rahimakumullah ya, tentang waktu begitu sangat luar biasa. Tadi kita membaca surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, juz ke-26, ayat ke-11. Coba kita telaah nggih. Ini mungkin kita termasuk golongan orang-orang yang seperti ini, atau pernah, ya paling tidak pernah ini. Irina pernah melakukan, atau kita tidak pernah. Sehingga kita mencoba menelaah ayat 11 ini yang sudah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita baca lagi ayat 11 nggih. Surat Al-Hujurat
surat ke-49 juz 26 ayat 11. Ayat 11. Tadi kita mulai dari ayat 11. Sampun nggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yashor kaumin min kaumin, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Sering nggih? Ngelokke atau menstigma, menjustifikasi. Ini kita sering terjadi, si A si B ini mengolok-olok. Biasanya kabilah satu ke kabilah yang lain. Terutama biasanya ini yang tak terkendali ketika sedang kompetisi ya. Kompetisi atau dengan pertandingan atau sedang memperebutkan sesuatu, itu saling menjatuhkan dengan saling mengolok-olok untuk menjatuhkan mental. Katanya ada supporter yang semacam itu. Nah, mengolok-olok seperti ini itu jadi memberikan gelar kepada orang lain yang jelek. Itu tidak boleh. Mengapa? Karena belum tentu orang yang kita olok-olok itu adalah lebih jelek dari kita. Nah, di ayat berikutnya, masa ayyakunu khairam minhum, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jadi kalau kita mengolok-olok orang lain, belum tentu yang kita olok-olok itu adalah lebih baik atau lebih jelek dari kita. Bahkan justru mereka adalah lebih baik dari kita. Nah, jangan pula wala nisaun min nisain ngasa ayyakuna khairam minhunna. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang kita olok-olok itu justru lebih baik daripada yang mengolok-olok. Asa ayyakuna khairam minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab.
Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Jadi kita, atau ya mungkin biasanya adalah ketika kita mengolok-olok itu bisa kewalik itu ya. Ini yang di ayat ini tuh yang gegirisi itu loh. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok orang lain, karena belum tentu yang kita olok-olok itu memang lebih jelek, tapi sebaliknya mereka itu adalah justru lebih baik dari kita. Makanya kita ya harus fair. Nah, bi'salismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Inilah sebaik-baik atau seburuk-buruk dari panggilan itu adalah orang yang fusuk atau fasik setelah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi membuat ataupun mengolok-olok orang lain itu adalah perbuatan yang zalim, orang yang zalim, karena tadi menjustifikasi seseorang yang belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Kalaupun kita tahu bahwa si A, si B ini adalah punya celah atau punya negatif, ya mestinya kita hanya menyampaikan kalau memang itu adalah penting, kalau memang itu adalah signifikan, memang untuk memperbaiki atau perbaikan, tapi bukan untuk tadi dalam pengertian transparansi publik gitu ya. Maka ada batasannya. Boleh orang itu mengekspos suatu kejelekan seseorang kalau memang itu adalah untuk kepentingan istilahnya pembuktian di dalam sidang, tetapi tidak boleh kita secara umum itu mengolok-olok. Ya mungkin yang sering terjadi adalah biasanya adalah terkait podcast ya. Sekarang justru podcast ataupun siaran yang seperti itu disukai itu. Kalau ada musuhnya, ada orang yang dielek-elek itu kan. Nah, jadi itu ada istilahnya peningkatan ghibah itu ya, pergibahan. Nah ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita tidak boleh memberikan lakop, memberikan cap terhadap seseorang atau orang lain atau kelompok orang terhadap orang lain agar itu dikesankan kita yang lebih unggul atau lebih hebat, sementara orang lain itu dianggap lebih jelek, negatif. Nah, di dalam ayat ini jelas bahwa belum tentu orang yang diolok-olok itu adalah sebaliknya, dia adalah lebih baik dari kita. Ini ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita agar kita berhati-hati di dalam pergaulan. Nah, kemudian di ayat yang lain, ini mungkin ayat yang sudah terkenal nih. Ini terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dhum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Ini mungkin ayatnya kalau kita sering berprasangka, maka yang kita kembangkan dulu ketika 9 kebiasaan, salah satunya kebiasaan kita itu adalah berpositif thinking. Nah, berprasangka positif itu kepada siapa saja, kecuali kalau kita memang dalam tadi mau membuktikan gitu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah
ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Nah, jadi wala tajassasu wala yaghtab ba'dum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakulu lahma ahihi. Jadi orang yang menggunjing ataupun menggunjing orang lain ini seperti, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi orang yang menggunjing itu disamakan ayyakulu lahma akhihi maitam fakarihtum. Itu seperti orang yang makan daging orang yang sudah meninggal. Kalau dulu orang Purbalingga ada ya, bukan Bu Ecem, Sumanto nih, terkenal itu. Sekarang jadi bintang YouTuber ya. Memakan bangkai orang yang sudah mati. Maka kita menggunjing itu seperti yaqulu lahma akhihi ya. Seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi apabila orang itu suka makan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Nah, di ayat ini menekankan kita tadi tidak boleh mengedepankan prasangka buruk, tetapi sebaliknya kita harus mengedepankan berpositif thinking. Nah, ini harus kita kembangkan. Kecuali kita memang betul-betul menjumpai dan melihat dengan mata kepala sendiri. Ya itu pun ya kita rahasiakan. Cukup kalau memang itu adalah dibutuhkan atau memang kita diminta memang sebagai saksi, baru kita memberikan kesaksian atas perbuatan si A atau si B yang negatif itu. Nah, kemudian ini larangan untuk menggunjing ya, berprasangka atau tadi mencari-cari kesalahan orang lain. Inna ba'dadan wala tajassasu. Nah, wala tajassasu itu adalah janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi kalau di pondok itu aja namanya jasus ini. Ketika di pesantren saya itu ada jasus. Jasus itu orang yang dulu melanggar, kemudian diberi tugas oleh karena pelanggaran itu dia nyari memata-matai santri yang lain atau teman yang lain yang melanggar. Nah, itu namanya jasus. Ini akar katanya dari tajasus wala tajassasu. Maka kalau kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain itu kita sebenarnya tidak diperkenankan. Kecuali tadi memang untuk kepentingan evaluasi. Ketika seorang itu memang terbukti melakukan kejahatan, ya kita harus tahu kesalahan-kesalahan itu. Nah, kemudian jangan diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ini larangan menggunjingnya, menggibah. Gibah itu menceritakan atau menginformasikan, mengiklankan atau mengumumkan kejelekan-kejelekan orang lain ketika dia tidak ada. Maka ini sepele tapi inti ya dalam pergaulan. Karena kalau ini terjadi saling curiga tadi, prasangka, maka kerukunan ini akan terpecah belah, terkoyak-koyak, akan terjadi permusuhan.
Jadi kalau tidak terjadi pemusuhan, itu adalah pekerjaan setan. Karena setan itu selalu mengajak untuk konflik. Kalau di rumah ada konflik, berarti itu jelas itu ada kesehatanan, ada setan di situ, peran setan. Di mana saja ada konflik, pasti itu adalah pekerjaan setan yang memprovokasi kita. Makanya tadi kita harus singkirkan, kita harus bebaskan diri kita dari pengaruh-pengaruh setan. Selalu pekerjaan kita diawali dengan bismillah. Baik dilafalkan banter-banter, keras-keras atau dalam hati kita. Bismillah. Apa yang baik itu bismillah, derek pengausan. Insya Allah ada berkahnya. Karena tadi kita harus memperbanyak amal kebaikan untuk menyetip kejelekan-kejelekan di masa yang lalu. Nah, kalau kita tahu bahwa kita itu berbuat nista, dosa, maka kita segera tadi bertaubat. Ya. Jadi wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Jadi kita harus minta taubat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang berikutnya ini adalah ayat yang terkenal.